Perkenalkan, nama saya Maxilianus Putra Huyasonga dengan NIM 1910817210022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas keamanan WLAN dari mata kuliah jaringan nirkabel, yang dimana ada 14 soal dan saya akan memaparkan jawaban dari soal tersebut dalam satu slide untuk satu jawaban. Untuk yang pertama yaitu perangkat untuk membangun jaringan wireless, yaitu ada antena omni, access point, tower, kabel pigtail atau jumper, kabel UTP atau kabel STP, penangkal petir, dan power over ethernet atau PoE. Yang kedua, soal kedua yaitu jenis jaringan wireless. Yang pertama WPAN, jaringan dengan jangkauan terjauhnya sekitar 10 meter. WLAN, jaringan yang jangkauannya dapat mencakup suatu gedung atau bangunan tertentu. WMAN, jaringan yang dapat menghubungkan beberapa WLAN dalam suatu jaringan tertentu. Dan terakhir, WWAN, jaringan dengan cakupan terluas yang cakupannya mulai dari beberapa daerah hingga sampai negara. Lalu soal ketiga yaitu protokol yang digunakan pada jaringan wireless dimulai dari IEEE 802.11 yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan hanya mampu mentransfer data hingga 2 Mbps. Lalu IEEE 802.11a yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mampu mentransfer data hingga 54 Mbps. IEEE 802.11b yang bekerja pada 2,4 GHz dengan 3 saluran radio yang tersedia, transmisi data 5,4 hingga 11 Mbps. Lalu IEEE 802.11g yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mampu mentransfer data hingga 5,54 Mbps. Lalu IEEE 802.11n yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan mampu mentransfer data hingga 300 Mbps. Lalu ada IEEE 802.11ac yang bekerja pada frekuensi 160 MHz dan mampu mentransfer data hingga 11 Gbps dan kecepatan maksimum per usernya adalah 500 Mbps. Dan terakhir yaitu IEEE 802.11ax yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mampu mentransfer data hingga 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 Gbps untuk mengirim per detik untuk mengirimkan data. Lalu soal nomor 4, lebih baik jaringan wireless atau lebih baik jaringan nirkabel atau wireless dari segi keamanan. Kalau untuk menurut saya sendiri, dari segi keamanan atau security, jaringan wireless lebih baik daripada jaringan kabel. Karena pada jaringan wireless memiliki fitur security built-in yaitu enkripsi, sedangkan jaringan kabel belum memiliki fitur security built-in. Lalu soal nomor 5 yaitu jenis serangan pada jaringan wireless LAN. Yang pertama yaitu jamming. Penyerang akan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar dari wireless LAN yang ada. Hal ini mengakibatkan sistem pada wireless LAN seolah-olah mendapatkan noise yang besar dari luar sehingga membuat komunikasi antara access point dan klien terputus. Yang kedua yaitu passive attack. Serangan pasif merupakan jenis serangan yang tidak membahayakan suatu sistem jaringan. Jenis serangan ini yang hanya melakukan pengamatan terhadap sumber daya dalam suatu jaringan seperti memantau lalu lintas jaringan. Serangan jenis ini sangat sulit dideteksi oleh pengelola sebuah sistem jaringan komputer. Lalu ada active attack. Jenis active attack lebih berbahaya dibanding dengan passive attack. Penyerang bertujuan untuk masuk ke dalam jaringan LAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerang akan berusaha menembus sistem sampai ke level admin jaringan WLAN sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Dan yang terakhir yaitu man in the middle attack. Man in the middle attack di sini adalah seorang penyerang yang memotong jalur di tengah antara access point dan klien. Jenis serangan ini mirip dengan serangan pada jaringan berbasis kabel dan menggunakan sebuah program
Penyerang dapat memposisikan dirinya berada di antara lalu lintas komunikasi dalam jaringan nirkabel. Lalu soal nomor 6 yaitu kelemahan wireless LAN. Yang pertama untuk physical layer-nya, setiap WiFi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada WiFi. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan terjadi aktivitas yaitu penyadapan, injeksi, jamming, locating, mobile node, access control, dan hijacking. Lalu untuk pada MAC layer, apabila sudah terlalu banyak node atau klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada IP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address akan sangat mudah di-spoofing atau ditiru atau diduplikasi yang membuat banyak permasalahan keamanan. Nomor 7 yaitu pengertian dari SSID. SSID atau Service Set Identifier adalah tempat mengisikan nama dari access point yang akan disetting. Apabila klien komputer sedang mengakses kita misalnya dan menggunakan super scan, maka nama yang akan timbul adalah nama SSID yang diisikan tersebut. Biasanya SSID untuk tiap wireless access point berbeda. Lalu soal nomor 8 yaitu perbedaan antara WEP, WPA, dan WPA2. Yang pertama untuk WEP menggunakan 64 bit dan 128 bit. Ada dua cara untuk memasukkan WEP key. Ada yang diatur secara manual atau generate menggunakan passparse. Passparse akan di-generate secara otomatis untuk Anda apabila Anda memasukkan abjad dan menekan untuk di-generate. Untuk pengetahuan untuk info, kita hanya boleh memasukkan 0 sampai 9 dan A sampai F. Untuk WPA mempunyai decryption yang ada pada WP. Malah WPA masih bisa di-crack atau disadap, tetapi pengambil alih massa masih lebih lama dari WP. Panjang key untuk WPA adalah 8 sampai 63 dan Anda boleh memasukkan key yang sama dalam 64 hexadesimal atau secara ASCII. WPA2 yaitu memiliki dua jenis description. Yang pertama Advanced Encryption Standard atau AES, Temporal Key Integrity atau TKIP. TKIP banyak kelemahan oleh karena itu lebih baik Anda menggunakan AES. Panjang key adalah 8 sampai 63. Anda boleh memasukkan sama seperti WPA. Lalu untuk nomor 9 mana yang lebih baik? WP, WPA atau WPA2? Untuk menurut saya sendiri, maka WPA2 yang lebih aman digunakan. Alasannya mengapa? Karena WPA2 memiliki protokol keamanan yang lebih baik daripada pendahulunya yaitu WEP dan WPA. Oleh karena itu WPA2 memiliki fitur-fitur keamanan yang jauh lebih baru dan lebih canggih. Lalu ada aplikasi yang dapat digunakan untuk penyerangan jaringan wireless LAN. Yang pertama NetStumbler, kedua Insider, Ethercap, ZNT, dan terakhir Linux NetHunter. Lalu teknik-teknik untuk mengamankan jaringan wireless. Yang pertama menyembunyikan SSID. Yang kedua metode Wired Equivalent Privacy atau WEP. Lalu metode Protected Access atau WPA. Keempat MAC filtering, dan terakhir Captive Portal. Lalu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN yaitu TP-Link Tether, Wi-Fi Route Master, DS Router, All Router Admin, dan terakhir Wi-Fi WPS WPA Tester. Lalu untuk rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN yaitu yang pertama WPA diciptakan untuk melengkapi keamanan pada WP. Wi-Fi Protected Access atau WPA menerapkan kunci keamanan statik dengan memanfaatkan TKIP yang memiliki kemampuan untuk berubah secara dinamis. Protokol TKIP menggunakan kunci utama sebagai starting point yang berubah secara reguler. Dengan begini tidak ada kunci enkripsi yang bisa digunakan dua kali. Lalu WPA2 merupakan keamanan jaringan hasil upgrade dari WPA biasa.
WPA2 dibagi lagi menjadi dua, yaitu WPA2 dan WPA2 personal dan WPA2 enterprise. Disebut juga dengan WPA2 pre-circuit atau PSK. WPA2 personal ditunjukkan oleh pengguna jaringan kecil, misalnya pengguna jaringan WiFi di rumah. MAC filtering disebut juga dengan MAC address filtering, adalah metode filtering yang digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address. MAC filter ini juga bertugas memilih komputer yang mana yang boleh masuk ke dalam jaringan sesuai dengan MAC address. Kalau suatu komputer tidak terdapat, maka MAC filter address tidak akan boleh memperbolehkan untuk masuk ke jaringan. Karena karakteristiknya ini, MAC filter pun cukup peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card dalam MAC filter. Lalu untuk soal terakhir, mengapa kejahatan di bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun? Untuk menurut saya sendiri, alasan mengapa kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah dikarenakan makin tingginya tingkat pengguna internet dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan banyaknya informasi yang seharusnya bersifat privasi banyak terbocorkan baik secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Selain itu, dengan munculnya komunitas-komunitas yang toksik di dunia maya menyebabkan banyak terjadinya cyberbullying dan kejahatan lainnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.